Hai, namaku Ang. Namaku ini diambil dari salah satu simbol di Mesir, yang merupakan simbol keabadian. Kali ini, aku akan berlibur ke Mesir. Mesir adalah negara yang penuh misteri dan keajaiban. Udah penasaran kan? Yuk ikut aku. Nah, sambil menunggu pesawat sampai di Cairo International Airport, yuk kita mengenal tentang geografis dari Mesir. Mesir terletak di bagian utara Afrika. Berkat adanya Sungai Nil, daerah Mesir menjadi daerah yang sangat subur. Loh, kok bisa begitu? Yuk kita cek video berikut. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, ketika bangsa Mesir mulai mengetahui Sungai Nil adalah sungai yang luar biasa dan membawa kemakmuran. Sungai Nil dulu ada di tengah Sahara dan selalu mendatangkan banjir tahunan. Sungai Nil pun membawa tanah hitam yang subur. Bertahun-tahun, tanah hitam itu membuat sedimentasi di pinggir Sungai Nil. Karena Sungai Nil ini membawa tanah vulkanik atau tanah hitam yang subur, maka pinggiran Sungai Nil ini menjadi daerah yang sangat subur dan membawa kemakmuran bagi bangsa Mesir. Bagian yang subur disebut Blackland, sedangkan bagian yang tidak subur atau merupakan padang pasir disebut Redland. Nah, Sungai Nil tak pernah mengalami kekeringan. Mesir menjadi negara yang subur. Wah, akhirnya sampai juga. Ternyata Mesir memang seindah yang mereka katakan. Oh iya, tapi aku belum membuat rencana perjalanan. Bagaimana ini? Andai saja ada seseorang yang bisa membantuku. Hai teman-teman, aku adalah Dewa Horus. Aku dengar kamu belum membuat rencana perjalanan. Aku bisa kok membantumu. Ayo, mari kita menjelajahi Mesir. Pemerintahan Kerajaan Mesir Tua dari tahun 2800 hingga 2700 sebelum Masehi. Pertama-tama, Mesir terbagi dua, yaitu Kerajaan Mesir Hulu dan Kerajaan Mesir Hilir. Kemudian, kedua kerajaan tersebut dipersatukan oleh Firaun Menes. Pada masa Kerajaan Mesir Tua, saat dipimpin Firaun Pepi I, Kerajaan Mesir memperluas daerahnya sampai ke Nubia Selatan dan Abisinia. Kerajaan berakhir pada masa Firaun Pepi II, di mana Kerajaan Mesir melemah dan musuh dari luar mendapat kesempatan untuk memecah belah Kerajaan Mesir. Zaman ini disebut zaman piramida, karena pada masa ini banyak dibangun piramida, membuktikan raja-raja ini memiliki kekuasaan yang besar. Salah satu raja yang terkenal dari zaman Kerajaan Mesir Tua adalah Raja Khufu, yang membangun piramida Giza, piramida terbesar di dunia. Faktanya, peninggalan Raja Khufu hanya berupa patung kecil. Kemudian dilanjuti oleh Kerajaan Mesir Pertengahan, yang berdiri dari tahun 1640 hingga 1570 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir terpecah belah akibat terjadinya pertentangan dan persaingan antara kaum bangsa feodal. Kemudian mereka dipersatukan kembali oleh Raja Kerajaan Tebe yang bernama Firaun Sesotris III. Di bawah Firaun Sesotris III, perdagangan Mesir di sekitar Laut Merah berkembang, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Mesir meluas sampai daerah Nubia, Palestina, dan daerah Sichem. Setelah pemerintahan Firaun Sesotris III, dilanjutkan oleh Firaun Amenemhet III. Kemudian dilanjuti oleh Kerajaan Mesir Baru, yang berdiri dari tahun 1570 hingga 1075 sebelum Masehi. Firaun Amusi I diangkat menjadi penguasa Mesir. Kemudian Firaun Tutmosis I merebut wilayah di Asia Barat. Dan Firaun Tutmosis III menaklukkan Babilonia, Assyria, Sisilia, dan Siprus. Raja-raja setelah Tutmosis III yang memerintah zaman Mesir Baru antara lain Amenhotep II, Firaun Tutmosis IV, Amenhotep IV, Firaun Tut Ang Amon,
Firaun Haremheb, Firaun Ramses II, dan Firaun Ramses III. Masa kerajaan Mesir baru adalah masa emas kerajaan Mesir. Kemunduran Mesir 670 sebelum Masehi hingga 27 sebelum Masehi. Setelah pemerintahan Ramses II, kekuasaan di Mesir mengalami kemunduran. Pada 670 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan Assyria. Kemudian, pada 525 sebelum Masehi, Mesir menjadi bagian Imperium Persia. Dilanjuti oleh dinasti terakhir Mesir yang berkuasa adalah dinasti ke-30, yaitu pada 380 sampai 343 sebelum Masehi. Kemudian, akhir 332 sebelum Masehi, Mesir diserahkan pada Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great tanpa perlawanan oleh penguasa Persia. Karena pada saat itu Persia sedang dikuasai oleh Romawi. Dan yang terakhir, pada 27 sebelum Masehi, Mesir menjadi wilayah Romawi. Misteri Firaun Tutankhamun. Salah satu raja Mesir yang terkenal adalah Firaun Tutankhamun atau sering disebut dengan King Tut. Firaun yang satu ini terkenal dengan kutukannya. Konon, yang berani mengganggu makam King Tut akan celaka. Tak terkecuali pencuri, pemburu harta karun, ataupun arkeolog. Gak cuma kisah kutukannya yang menjadi misteri. Kisah hidup King Tut juga tak kalah gelap. King Tut merupakan salah satu Firaun yang memiliki kisah hidup tragis. Ketika masih berumur 9 tahun, ia diangkat menjadi raja. Saat belum genap berusia 19 tahun, ia telah meninggal dunia. Penyebab kematian Tutankhamun tidak diketahui dengan pasti. Namun, banyak yang percaya bahwa ia adalah korban konspirasi pembunuhan sadis. Cerita mengenai penggalian makam King Tut sendiri juga enggak kalah mencekam. Sejak ditemukannya makam di tahun 1920-an, kabarnya banyak yang menjadi korban. Salah satu yang ramai diberitakan media adalah ketika bangsawan yang mendanai penggalian makam King Tut mendadak meninggal dunia di tahun 1923. Persis di saat itu, listrik di Mesir tiba-tiba padam. Banyak yang mengaitkan dua kejadian tersebut dengan kemarahan dan pembalasan dendam King Tut. Cerita kematian-kematian misterius penjelajah Eropa dan Amerika terus berlanjut. Menurut cerita, mereka tewas setelah mengusip makam King Tut. Ramses II. Ramses II memerintah Mesir dari tahun 1920 sebelum Masehi hingga 1224 sebelum Masehi. Pada masanya lah, kekuasaan Mesir meluas hingga Yerusalem, Yordania, hingga suku Nubia. Suku-suku yang ditaklukkan semuanya menjadi budak, termasuk bangsa Israel. Kejayaan yang diraih oleh Ramses II membuat dia termasuk raja terbesar atau Great King, periode dinasti ke-19 Parao atau Firaun Mesir, dan memiliki periode kekuasaannya sama dengan Nabi Musa. Kalau dari temuan kandungan garam yang tinggi pada mumi sang Parao Ramses II, kemungkinan besar dialah yang tenggelam di Laut Merah tersebut. Kemudian, di makamnya di Valley of the King, ruang treasure atau harta benda yang ikut sang Parao di makam, terdapat kereta kuda yang sudah tidak utuh lagi. Kemungkinan memang hancur di Laut Merah. Misteri kematian Raja Mesir Ramses III akhirnya terkuak. Sang Firaun diduga kuat tewas dibunuh. Kesimpulan tersebut diungkapkan para ahli berdasarkan hasil CT scan atau pemindaian sinar X yang mengungkap luka sayatan di lehernya. Sayatan tersebut cukup dalam hingga mengakibatkan kematian. Selama ini, misteri kematian Firaun tersebut tersimpan rapat selama berabad-abad oleh perban yang menutup tenggorokan mumi Ramses III. Para ahli dan arkeolog tak berani melepasnya karena khawatir bakal merusak fisik mumi. Teori adanya konspirasi di kalangan selir istana yang ingin membunuh Firaun pun ramai diperdebatkan. Salah satu dokumen kuno, Papyrus Judicial Turin menyebut, pada tahun 1155 sebelum Masehi, beberapa selir di dalam istana berusaha membunuh Firaun sebagai bagian dari upaya kudeta di istana. Kepercayaan. Kepercayaan bangsa Mesir adalah kepercayaan terhadap banyak dewa, atau sering disebut dengan politeisme. Beberapa dewa yang ada di Mesir, yaitu Ra, Osiris, Amon, Isis, Hathor, Horus, Maat, Nephthys, Anubis, Sobek, Tot, Sekhmet, dan yang terakhir adalah Num.
Mesir merupakan salah satu peradaban yang memiliki banyak simbol. Beberapa contohnya yaitu pilar jet yang melambangkan kekuatan dan stabilitas, amenta melambangkan dunia bawah atau kematian, skarab melambangkan eksistensi dan penciptaan, horus melambangkan keamanan fisik, kebangsawanan, dan kesejahteraan, dan yang terakhir adalah Phoenix Mesir yang menjadi populer pada awal seni Katolik, sastra, dan simbolisme Katolik. Sebagai simbol Kristus mewakili kebangkitan, keabadian, dan kehidupan setelah kematian. Sphinx adalah patung mitologis berbadan singa berkepala manusia. Panjang badannya 73,5 meter dan tingginya hanya 20 meter. Kepala Sphinx merupakan lambang kebijaksanaan dan badan Sphinx merupakan lambang kekuatan dari raja yang memerintah. Sphinx merupakan tempat disemayamkannya jenazah para raja sebelum dimumikan di piramida. Sphinx juga dikenal di dalam mitologi Yunani sebagai makhluk yang suka mengajukan teka-teki. Mastaba berbentuk seperti piramid yang terpotong bagian atasnya. Tingginya kurang lebih 5 meter dengan 2 buah pintu asli dan 2 buah pintu palsu. Mastaba berfungsi sebagai tempat pemakaman para tokoh Mesir kuno yang terkenal. Jenazahnya berada di ruang bawah tanah dan ditutup dengan batu. Mastaba merupakan cikal bakal dari lahirnya piramida. Piramida terdiri dari beberapa kamar di dalamnya, sebagai tempat atau tanda kuburan yang dihiasi oleh berbagai lukisan dan relief yang mencerminkan kehidupan di akhirat. Bangunan ini didirikan pada saat raja yang bersangkutan masih hidup. Pada piramid tersebut, relief menggambarkan asal dan perbuatan sang raja. Saksikanlah video berikut. It's the only one of the 7 wonders of the world that is still standing today. 5 million tons of stone, stacked 146 meters high, 4,500 years ago. The Great Pyramid of Khufu is the tallest, largest, and most enigmatic of all the pharaonic constructions. 45 centuries later, the mystery lives on. How was the pyramid actually built? Kota-kota kuno ada banyak. Contohnya seperti kota Gizeh, kota Deir al-Bahri, kota Abu Simbel, kota Memphis, dan Thebes. Saksikanlah video berikut. The Great Temple of Abu Simbel yang terletak di sebelah selatan Aswan di seberang Sungai Nil. Bisa dilihat di sini. Terletak di seberang Sungai Nil. Nah, seperti yang dapat kita lihat, terdapat 4 patung Ramses II yang sangat besar. Dan kalau kita maju, di depannya ada beberapa patung yang melambangkan istri dan anak dari Ramses II. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa hieroglif. Hieroglif ini melambangkan persatuan Mesir oleh Ramses II. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat 2 kerajaan, bukan? Mesir Hulu dan Hilir yang dipersatukan oleh Firaun. Dan yang di atas adalah patung dari Ra-Horaki, yaitu salah satu dewa di Mesir. Nah, lalu kita masuk ke dalam The Great Temple of Abu Simbel. Nah, seperti yang dapat kita lihat, di sini terdapat patung Osiris. Nah, di dalam pilar ini masih banyak hieroglif yang sudah merupakan ciri khas dari Mesir ini. Nah, hieroglif semakin masuk ke ruangan, banyak sekali hieroglif. Dan bisa dibilang, tempat ini memiliki banyak sekali ruangan yang agak tersembunyi. Nah, seperti ini, banyak hieroglif. Mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan, dikarenakan perlindungan dari dekomposisi dengan cara alami atau buatan, sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Masyarakat Mesir percaya bahwa jika orang yang telah meninggal akan tetap hidup terus dan berada pada badan jasmaninya. Saksikanlah video berikut.
Mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan dikarenakan perlindungan dari dekomposisi oleh cara alami atau buatan sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Mumifikasi terjadi pada 12 hingga 14 minggu. Kemudian jaringan akan berubah menjadi keras, kering, berwarna coklat gelap, berkeriput, dan tidak membusuk. Mumi paling terkenal adalah mumi yang dibalsem dengan tujuan pengawetan tertentu, terutama dalam Mesir kuno. Hieroglif merupakan jenis aksara yang tertua di dunia. Hieroglif dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan kaum penggunanya, yaitu bentuk hieratis oleh kaum pendeta dan demotis oleh kaum rakyat. Hieroglif biasanya ditemukan pada dinding kuburan pada penguasa di Mesir kuno. Orang Mesir kuno memahat tulisan pada batu. Mereka menulis pada daun papirus dengan pena yang terbuat dari jerami dan sudah mengenal tinta. Hieroglif semakin lama sudah tidak terpakai karena kepercayaan masyarakat di Mesir ditindas bangsa Romawi. Maka para pendeta semakin tidak mempelajari. Kepercayaan bangsa Mesir adalah kepercayaan terhadap banyak dewa, atau sering disebut dengan politeisme. Beberapa dewa penting yang ada di Mesir, contohnya yaitu Ra sebagai dewa matahari, Osiris dewa gembala, Amon dewa pencipta, Isis dewi ibu, Horus dewa pelindung, Anubis dewa dari kematian, dan yang terakhir Thoth. Saksikanlah video berikut. Paintings in their tombs tell the story of the god Osiris, who was murdered and torn apart by his brother. His wife, the goddess Isis, gathered the pieces of his body and put them back together, and Osiris rose from the dead. The ancient Egyptians believed that because Osiris died and rose again, they too could achieve immortality. Osiris was just one of many gods that the ancient Egyptians worshipped. Their supreme deity was Amun-Ra, the sun god. Anubis, the god of the dead, presided over the important work of embalming.